Gufron sendiri yang membuka. Pak, tadi Jadi juga... Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini, Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih, Bu. Proses pemecatan Tia Rahmania dari PDIP menjadi perhatian publik belakangan ini. Ia diduga melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sesuai dengan ketentuan ADART PDIP. Karena itu Tia yang meraih suara terbanyak dan menjadi anggota DPR RI terpilih gagal dilantik. Proses penggantian posisinya pun sudah diumumkan oleh KPU. Nah, seperti apa sepak terjang Tia selama ini? Berikut fakta sosok Tia Rahmania, anggota DPR RI dipecat PDIP. Tia Rahmania lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 20 Maret 1979. Ia sudah lama menetap di kota Serang, Banten. Tia adalah anak mantan Bupati Barito Putra almarhum Haji Badarodin. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya Wawan Wiratmaja adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan adiknya Nisa Rahimia adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sejak menempuh pendidikan dasar dan menengah, Tia dikenal sebagai siswa berprestasi. Ia pernah meraih penghargaan sebagai siswa teladan nasional tahun 1992 dan 1995. Kedua penghargaan tersebut diraih Tia kala duduk di bangku SMP dan SMA. Sebelum dikenal sebagai politikus, Tia lebih dulu dikenal sebagai akademisi, psikolog, dan pemerhati perempuan dan anak. Tia Rahmania adalah lulusan S1 dan S2 Psikologi Perkembangan dan Anak, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini Tia merupakan dosen dan psikologi di Universitas Paramadina. Profesi tersebut telah diembannya sejak tahun 2008 hingga sekarang. Di Universitas Paramadina, Tia sempat menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Prodi Psikologi pada 2013 sampai 2016, Kepala Prodi Psikologi periode 2016 sampai 2017, hingga Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina pada 2017 sampai 2022. Di sisi lain, Tia juga pernah menjadi anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta atau APTIKIS periode 2020 sampai 2023. Pengurus KONI Provinsi Banten untuk tahun 2022 sampai 2025 dan Ketua Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia atau APSI wilayah Banten. Tanya itu ia juga menjabat sebagai Ketua Umum E-Sport Indonesia atau ESI Kabupaten Pandeglang. Karirnya cukup moncer ya guys. Ngomongin soal karir politik, nama Tia Rahmania juga cukup cemerlang. Perjalanannya di pentas politik bermula kala ia bergabung dengan PDIP tahun 2019. Tia pun dipercaya menjadi Ketua DPD Banteng Muda Indonesia atau BMI Provinsi Banten. Di samping itu, Tia juga merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Banten, bidang ekonomi kreatif periode 2020 sampai 2024. Pada tahun 2019, Tia maju caleg DPR RI Dapil Banten 1. Sayangnya, ia kalah dari Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya yang meraup 40.000 lebih suara. Pada Pileg 2024 lalu, Tia kembali mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai caleg. Kali ini usahanya mendulang suara di Banten membuahkan hasil. Ia berhasil menggeser posisi Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya yang sudah 2 periode duduk di DPR sejak tahun 2014. Dia juga mengalahkan Boni Triana, sejarawan yang mendapatkan nomor urut 1. Sayang 1000 sayang, kemenangan Tia di Pileg 2024 ini harus ternodai dan dibatalkan. PDIP sebagai kendaraan politiknya memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota kepada Tia. Koordinator juru bicara PDIP Ciko Hakim menjelaskan, Tia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran. Mahkamah Partai memutuskan Tia melakukan penggelembungan sebanyak 1.626 suara di Pileg lalu. Selain itu, Tia juga dilaporkan telah mencuri suara sang petahana Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya sebanyak 251 suara. Seperti kita ketahui, Tia Rahmania merupakan anggota DPR terpilih dari PDIP pada Pileg 2024 lalu. Tak tanggung-tanggung, Tia memperoleh sebanyak 37.359 suara di daerah pemilihan Banten 1 dengan mengalahkan rival-rivalnya menuju parlemen. Sebagai tindak lanjut, Mahkamah PDIP kemudian menyerahkan surat beserta hasil persidangan kepada KPU RI dengan tujuan melakukan penggantian posisi sebagai anggota DPR terpilih kepada Tia Rahmania.
Pada akhirnya penggantian Tia tertuang dalam lampiran surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024. Pada SK yang ditandatangani Ketua KPU Muhammad Afifuddin tersebut, Tia sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif lalu digantikan oleh kolega satu partainya, Boni Triana, yang merupakan peraih suara kedua terbanyak di Dapil Banten 1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP, Ronita Lapesi, di Markas PDIP Jakarta Pusat Kamis 26 September 2024 lalu menjelaskan bahwa mulanya pada 13 Mei 2024 Bawaslu Banten menyatakan ada 8 panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Dapil Banten 1 terbukti melakukan pelanggaran dan telah diberi sanksi administratif. Berdasarkan putusan Bawaslu Banten, panitia tersebut melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania. Kemudian pada 14 Mei 2024 berdasarkan permohonan dari saudara Boni Triana, maka PDIP menjidangkan kasus ini. Dari fakta, saksi dan alat bukti yang lainnya, Mahkamah Partai memutuskan bahwa telah terjadi penggelembungan suara. Karena itu berdasarkan aturan internal partai, perbuatan tersebut dinilai melanggar kode etik dan disiplin partai. Komite Etik pun memutuskan Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota PDIP. Tia Rahmania dipecat berdasarkan salinan surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum tahun 2024. Surat keputusan ditetapkan pada tanggal 23 September 2024, ditandatangani oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna. Nah, berumus kabar tak sedap bahwa pemecatan Tia Rahmania erat kaitannya dengan kritiknya terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU dan Lemhanas pada Minggu 22 September 2024. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR RI Kamis 26 September 2024 lalu membantah bahwa pemecatan Tia berkaitan dengan kritiknya kepada Gufron. Puan menjelaskan surat pemberhentian Tia telah diserahkan kepada KPU jauh sebelum acara di Lemhanas berlangsung. Seperti diketahui, Tia menginstruksi Nurul Gufron yang sedang mempresentasikan materi tentang penguatan anti korupsi dalam acara tersebut. Saat itu Gufron membahas soal isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara dan menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara. Nah, Tia kemudian menegaskan bahwa Gufron sebaiknya tidak membicarakan materi tentang integritas kepada anggota DPR terpilih, melainkan fokus pada kasus pelanggaran etik yang pernah dilakukan Gufron. Tia menyinggung Gufron soal dirinya bisa lolos Dewan Etik PT UN dan kasus Gufron yang memberi rekomendasi kepada ASN. Dia pun mengatakan Gufron bukanlah produk dari anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dan menekankan bahwa korupsi adalah persoalan etika dan moral. Dia pun lantas meminta panitia acara untuk mencari pembicara yang lebih kredibel. Kritik yang dilakukan Tia Rahmania memang tajam ya guys. Sebelumnya telah Mimin paparkan bahwa Tia Rahmania dipecat dari PDIP dengan sejumlah bukti yang melanggar etik partai. Posisinya sebagai anggota DPR RI terpilih yang sedianya akan dilantik pada 1 Oktober 2024 digantikan oleh caleg PDIP Boni Triana. Pemberhentian dan penggantian posisi Tia tertuang dalam surat keputusan KPU RI yang menyatakan Tia Rahmania tak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai. Keputusan ini muncul sehari setelah Tia mengkritik keras Nurul Gufron. Media pun mengait-ngaitkan pemberhentian Tia dengan persoalan tersebut. Jika memang benar ada kaitannya, maka wewenang kekuasaan Gufron selaku pimpinan KPK memang perlu diselidiki ya guys. Kemampuan Tia mengalahkan rival-rivalnya di Pileg 2024 lalu tentu tak lepas dari kondisi finansial yang dimilikinya. Bukan lagi rahasia bahwa materi adalah motor penggerak bagi politikus untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tak ada satu sumber yang memastikan seberapa banyak harta kekayaan yang dimiliki Tia Rahmania. Namun, kononnya memiliki dana miliaran dari hasil profesinya selama ini. Dari kasus yang dialami Tia Rahmania ini, menurutmu apa ia dipolitisasi oleh lawan politiknya atau gimana nih guys? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.